Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali melanjutkan merangkum alur film The Flash pada season 4 untuk episode 20. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film dimulai dengan memperlihatkan tim The Flash yang berkumpul di Star Labs untuk membicarakan tentang rencana yang akan dibuat oleh Devo dalam menguasai dunia. Menurut mereka, Devo membuat sebuah satelit yang berisikan materi gelap dan akan mengorbitkannya pada saat semua persiapan telah selesai. Dan hasil akhir dari rencananya tersebut akan membuat seluruh manusia yang berada di bumi terkena dampak dari materi gelap yang dibawa oleh satelit buatannya, dan merubah mereka menjadi manusia yang tidak memiliki kecerdasan sama seperti yang terjadi pada Dr. Wells. Dan dengan kekuatan semua metahuman yang telah dikumpulkan Devo, maka rencana tersebut tak lama lagi akan segera dimulai. Untuk mencari tahu di mana dan kapan Devo akan melakukan rencananya, Dr. Wells dan Cisco meminta saran dan menceritakan apa yang mereka alami selama menghadapi Devo, serta menceritakan kepada perkumpulan Dr. Wells di bumi lain tentang Dr. Wells yang telah kehilangan kecerdasannya. Dari apa yang dilihatnya, menurut Harrison Wolfgang, dirinya tak dapat membantu mereka lagi dikarenakan Dr. Wells tidak secerdas dulu lagi, dan itu merupakan standar khusus bagi para Harrison Wells di seluruh multiverse. Maka dari itu, kali ini Harrison Wolfgang tak dapat membantu mereka. Mendengar fakta yang ada membuat Dr. Wells sadar dengan apa yang dikatakan oleh rekannya tadi dan menerima fakta bahwa dirinya kini tak berguna tanpa kecerdasannya. Namun Cisco memiliki pandangan yang berbeda dengan keadaan tersebut dan justru memiliki ide untuk mencari Harrison Wells yang lain di multiverse yang lain yang cocok dengan keadaan Dr. Wells yang sekarang. I knew it. It doesn't now. What happened? Poor Harry. You now must consider. My math language will be next, and there's nothing we can do about it. A better counsel. Sementara itu di tempat lain, Caitlin menyarankan mereka untuk bekerja sama dengan Amunet dikarenakan menurutnya Amunet merupakan metahuman yang dapat diajak untuk bekerja sama. Selain itu, dengan kekuatan Amunet, mereka dapat membuat senjata dari kekuatannya yang tak dapat diretas oleh Devo. Serta dengan kekuatannya tersebut, mungkin dapat menghancurkan satelit yang dibuat oleh Devo. Mereka pun tidak setuju dengan apa yang disarankan oleh Caitlin karena menurutnya Amunet merupakan seorang kriminal yang tak dapat dipercaya, serta bisa saja Amunet justru memanfaatkan situasi tersebut untuk mengalahkan mereka serta menjadikan Barry dan yang lainnya sebagai bahan dagangan. Caitlin pun meyakinkan mereka bahwa Amunet dapat diajak bekerja sama dan yakin bahwa Amunet sebenarnya merupakan pribadi yang baik. Caitlin yakin bahwa hanya dengan kekuatan Amunet mereka dapat menghancurkan satelit Devo. Mereka yang tidak memiliki pilihan akhirnya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Caitlin dan mulai melacak keberadaan dari Amunet. Dan setelah berhasil menemukannya, mereka pun bersiap untuk membawa Amunet ke Star Labs. Sementara itu, Cisco melanjutkan rencananya untuk membuat perkumpulan Wells yang lainnya dan menunjukkan kepada Dr. Wells apa yang telah ditemukan. Namun yang anehnya ternyata Lothario Wells juga bergabung dengan mereka dikarenakan ternyata Lothario juga dibuang oleh Harrison yang lainnya. Mereka pun mulai memperkenalkan diri mereka, diantaranya bernama Sonny Wells dari Bumi 24 dan Harrison HP River dari Bumi 25. Setelah perkenalan yang cukup singkat, Dr. Wells pun menjelaskan kepada mereka tentang masalah yang dihadapinya, yaitu dirinya telah kehilangan kecerdasannya di mana itu merupakan sesuatu yang penting bagi para Dr. Wells di seluruh multiverse. Dan untuk mengalahkan Devo, dirinya memerlukan bantuan dari dirinya sendiri di multiverse lain yang paham dengan situasi saat ini. Dan dengan penjelasan yang cukup singkat, mereka pun setuju dan membantu Dr. Wells menemukan cara untuk mengalahkan Devo. Astute Council of Harrisons. Harry, No way. come on. Come on. Do the intro, okay? Hey, Harry. Hey, I'm losing my intelligence. Whoa. Oh, no. And, no, man, of course, Harry. Let's do this.
Sementara itu di tempat lain, Detektif Joe dan Caitlin telah menemukan tempat persembunyian dari Amunet yang ternyata kini menjadi pemilik bar ilegal untuk menyembunyikan segala aktivitas kejahatannya. Caitlin yang mengenal karakter Amunet memintanya untuk ikut bersama mereka dikarenakan sesuatu hal. Merasa rencana tersebut tidak akan berjalan lancar, Detektif Joe pun meminta Barry datang untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun sebelum menjelaskannya, Amunet menyerang mereka menggunakan kekuatannya. Dan tentu saja Barry dapat menghindari serangan dari Amunet dan menjelaskan bahwa mereka ke sana tidak untuk bertarung, melainkan membutuhkan bantuan dari Amunet. Mereka pun membawa Amunet ke Star Labs dan membuat kesepakatan dengannya. Amunet meminta The Flash untuk memperlihatkan wajah aslinya dikarenakan Amunet penasaran dengan siapa sosok di balik The Flash. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, The Flash pun menunjukkan identitasnya yang akhirnya Amunet mengetahui identitas dari Barry. Amunet pun juga meminta mereka untuk mencari serpihan senjatanya yang menurutnya telah dicuri oleh bawahannya yang berkhianat. Dengan serpihan senjatanya tersebut, Amunet akan sepakat membantu mereka mengalahkan Devo. Mereka pun mencari informasi keberadaan dari bawahan Amunet yang berada di kota tersebut. Namun tampaknya hasil pencarian mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Caitlin yang terlihat gelisah dengan hal tersebut meminta Iris untuk memindai seluruh kota agar mereka dapat segera menemukan para antek-antek Amunet. Namun ternyata hal tersebut telah dilakukan oleh mereka. Melihat ada yang aneh dengan tingkah Caitlin akhirnya membuat mereka mempertanyakan hal tersebut yang ternyata Caitlin mempunyai maksud tersendiri membawa Amunet ke Star Labs, yaitu memintanya untuk memberinya sebuah serum yang dapat membuat Killer Frost kembali muncul. Dikarenakan hal tersebut pernah terjadi sebelumnya dan serum tersebut adalah kuncinya. Amunet yang cukup simpati dengan keadaan dari Caitlin yang telah kehilangan Killer Frost akhirnya mengungkapkan sebuah fakta yang ternyata serum buatan dari Amunet tidak berefek apapun bagi tubuh Caitlin, dan itu merupakan sebuah placebo effect. Secara singkatnya, placebo effect adalah sebuah obat palsu yang tidak berefek apapun bagi penggunanya, tetapi dengan meyakinkan pasien akan sembuh atau lebih baik setelah mengonsumsinya, maka sang pasien akan merasa benar-benar yakin bahwa obat tersebut yang telah menyembuhkannya. Lanjut, di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba Amunet teringat dengan sesuatu hal yang akhirnya mengetahui di mana keberadaan dari bawahannya yang berkhianat serta membawa sebagian serpihan senjatanya. That doesn't make any sense. You're the doctor. It's a placebo. You see, plain why you... A placebo? I know exactly where Novak is. Sementara itu di tempat lain terlihat bawahan dari Amunet yang bernama Norfolk melakukan transaksi penjualan senjata ilegal yang ternyata merupakan serpihan senjata Amunet yang cukup banyak, dan hal tersebut dapat digunakan sebagai senjata berbahaya yang dapat meratakan kota Central City. Kembali ke Star Labs, mereka yang telah mengetahui lokasi dari Norfolk segera bersiap ke tempat tersebut untuk mengambil kembali semua serpihan senjata dari Amunet. Dan sebelum mereka berangkat, Iris menyarankan Amunet untuk tidak membunuh siapapun selama mereka melakukan kerjasama. Norfolk yang telah melakukan transaksinya berniat untuk segera keluar dari tempat tersebut, namun Barry berhasil menghentikan mereka. Amunet yang mengetahui Norfolk telah berkhianat memutuskan untuk membunuhnya, namun hal tersebut berhasil dicegah oleh Barry dan memperingatinya tentang kesepakatan yang telah mereka buat. Norfolk pun menyerang mereka dengan menggunakan tentakel yang keluar dari matanya. Namun sekali lagi Barry berhasil menghindar dan berbalik menyerang Norfolk. Norfolk yang terkapar menyerang Barry menggunakan racun yang keluar dari tentakelnya dan membuat Barry tak dapat bernafas. Sementara itu, Detektif Joe dan Caitlin berhasil menghentikan para mafia yang berusaha kabur membawa serpihan senjata dari hasil transaksi tersebut. Amunet yang masih berniat untuk membunuh Norfolk terlihat akan segera menyerangnya. Namun Norfolk dengan senjata miliknya mampu menghisap semua serpihan senjata milik Amunet dan membuatnya hanya menjadi embak-embak biasa. Amunet yang terpojok berusaha untuk tetap melawan serangan dari Norfolk, dan bersamaan dengan itu Caitlin dan Detektif Joe membuka bagasi mobil yang berisi serpihan senjata Amunet dan membuatnya berterbangan ke arah Amunet, serta berhasil membuat Norfolk tak dapat berkutik. Sementara itu Barry menggetarkan tubuhnya agar menghilangkan efek racun yang berada di dalam tubuhnya. Amunet pun terlihat akan segera membunuh Norfolk, namun dihentikan oleh Barry dan yang lainnya.
Catelyn meminta Amunet untuk tidak membunuh Norfolk agar tidak ada korban di dalam insiden tersebut, sama seperti kesepakatan mereka sebelumnya. Tapi Amunet memberikan Norfolk hukuman yang membuatnya kehilangan tentakelnya dan keluar dari tempat tersebut. Mereka pun membicarakan kesepakatan mereka di awal di mana Amunet akan membantu mereka menghentikan Devo. Amunet pun menepati janjinya dengan memberikan mereka sebagian serpihan senjatanya yang akan menghancurkan satelit milik Devo. Dan setelah memberikan apa yang mereka inginkan, Amunet pun keluar dari tempat tersebut membawa semua serpihan senjata miliknya. Setelah kejadian tersebut, mereka pun kembali ke Star Labs dan membicarakan tentang rencana mereka selanjutnya dalam menghentikan Devo meluncurkan satelitnya. Dan selain itu, berkat perkumpulan Wells yang baru membuat Dr. Wells setidaknya mengetahui alasan mengapa Devo saat ini masih belum meluncurkan satelitnya. Menurutnya, telah terjadi sesuatu di antara Devo dan istrinya yang membuat rencana dari Devo tidak berjalan seperti apa yang direncanakannya. Dan kunci untuk menghentikan Devo adalah mencari tahu keberadaan dari istri Devo dan membuatnya menjadi sekutu tim The Flash untuk mengalahkan Devo. Dan seperti biasa, film pun bersambung.